Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Novitasari dari kelas RA6 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi yang telah disampaikan pada semester ini untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Koperasi dan UMKM. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama, konsep dan teori dasar koperasi. Kedua, aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Ketiga, konsep pola manajemen koperasi. Keempat, tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Dan yang terakhir, kelima, perangkat organisasi koperasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dan dasar teori organisasi. Konsep organisasi secara umum merujuk pada suatu sistem kerjasama yang terstruktur antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat dipahami melalui beberapa perspektif utama. Yang pertama, sebagai wadah atau kumpulan orang. Yang kedua, sebagai proses pembagian kerja. Dan yang ketiga, sebagai sistem kerjasama atau sistem sosial. Pertama itu, sebagai wadah atau kumpulan orang yang artinya organisasi adalah kelompok individu yang bekerja sama di bawah kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pentingnya kerjasama dan adanya struktur kepemimpinan dalam organisasi. Kedua, sebagai proses pembagian kerja. Organisasi juga dipandang sebagai proses di mana pekerja dibagi-bagi dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap anggota memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kerangka organisasi. Dan yang ketiga, sebagai sistem kerjasama atau sistem sosial. Organisasi adalah sistem aktivitas kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana hubungan antara anggota menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi. Teori organisasi adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi dalam organisasi. Teori ini membahas mekanisme kerjasama antar individu, struktur organisasi, serta dinamika hubungan yang terjadi di dalamnya. Di sini juga ada tujuan dan fungsi teori organisasi dan prinsip-prinsip dasar organisasi. Tujuan dan fungsi teori organisasi diantara lain menjelaskan proses dan dinamika kerjasama dalam organisasi, memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan organisasi, serta menjelaskan struktur dan desain organisasi, serta bagaimana organisasi dibentuk dan dikembangkan untuk mencapai efektivitas. Prinsip-prinsip dasar organisasi meliputi menurut Duff 1980 dan Robbins 1990, terdapat beberapa prinsip utama dalam organisasi. Yang pertama itu, organisasi adalah entitas sosial yang terdiri dari manusia dan kelompok manusia. Yang kedua, organisasi selalu diarahkan pada tujuan tertentu. Dan yang ketiga, organisasi memiliki sistem yang dikoordinasikan secara rasional untuk mencapai tujuan. Keempat, terdapat pembagian kerja, hierarki wewenang, dan sistem komunikasi yang jelas. Prinsip-prinsip lain yang penting antara lain spesialisasi tugas, koordinasi antar bagian, otoritas dan tanggung jawab yang jelas, serta keseimbangan dan konektivitas dalam organisasi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Sejarahnya perkembangan di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan yang mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Berikut adalah aspek-aspek utama beserta periodisasinya. Yang pertama itu sosial budaya, kedua politik dan pemerintah, ketiga ekonomi, keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima bahasa, dan keenam pariwisata dan keterlibatan global, terakhir periodisasi sejarah Indonesia. Kita akan membahas satu persatu aspek-aspek utama beserta periodisasinya. Yang pertama, sosial dan budaya. Sejak awal, Indonesia dikenal sebagai negeri agraris dengan masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok suku dan adat.
Masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India membawa perubahan dalam sistem kepercayaan, seni, dan pemerintahan diikuti oleh Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas, serta kedatangan Kristen dan Konghucu. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi komunikasi dari kentongan dan bedug hingga ponsel dan komputer, menunjukkan perubahan budaya dan masyarakat berinteraksi. Kedua, ada politik dan pemerintah. Era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam menandai awal pembentukan struktur pemerintah lokal di Nusantara. Era kolonial dimulai dengan berdatangan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang menguasai perdagangan dan pemerintahan berlangsung sekitar 350 tahun. Masa pergerakan nasional sekitar 1908 sampai 1945 ditandai bangkitnya kesadaran nasional, pembentukan organisasi modern seperti Budi Utomo, dan peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda 1928. Penduduk Jepang sekitar 1942 sampai 1945 membawa perubahan besar termasuk pembentukan BPUPKI dan dorongan menuju kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia modern, diikuti perang mempertahankan kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa sistem pemerintahan seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, Orde Baru, dan era reformasi hingga kini. Dan yang ketiga, ekonomi. Pada masa kerajaan, ekonomi didominasi oleh perdagangan rempah-rempah dan pertanian. Kolonialisme membawa sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Eropa. Setelah kemerdekaan, ekonomi Indonesia berkembang melalui industri, pembangunan infrastruktur, dan keterlibatan dalam perdagangan global. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengenalan teknologi modern dimulai pada masa kolonial Belanda, terutama di bidang pertanian, transportasi, dan pendidikan. Perkembangan IPTEK semakin pesat di era kemerdekaan dan digital, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan pendidikan. Yang kelima, bahasa Melayu. Perkembangan menjadi bahasa persatuan dan resmi yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi diperkuat melalui Sumpah Pemuda 1928 dan Kongres Bahasa Indonesia 1938. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan alat perjuangan kemerdekaan. Pariwisata dan keterlibatan global. Pariwisata berkembang pesat dari Bali sehingga ikon hingga destinasi internasional seperti Raja Ampat dan Labuan Bajo yang berkontribusi pada ekonomi dan promosi budaya Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional semakin meningkat, memperkuat posisi ekonomi dan budaya di dunia global. Dan yang terakhir itu ada periodisasi sejarah Indonesia. Prasejarah kehidupan manusia purba belum mengenal tulisan. Era Hindu-Buddha itu munculnya kerajaan-kerajaan besar, pengaruh budaya dan agama dari Hindia. Kerajaan Islam, penyebaran Islam, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Era kolonial, penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, eksploitasi sumber daya, tanam paksa. Era pergerakan nasional, muncul organisasi modern, Sumpah Pemuda, perjuangan menuju kemerdekaan. Pendudukan Jepang, perubahan politik, ekonomi dan sosial, persiapan kemerdekaan. Kemerdekaan, proklamasi 1945, perang mempertahankan kemerdekaan, pengakuan kedaulatan. Dan yang terakhir, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, perubahan sistem pemerintahan, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan keterbukaan politik. Materi yang ketiga yaitu konsep pola manajemen koperasi. Pola manajemen koperasi adalah sistem pengelolaan organisasi koperasi yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen umum dengan karakteristik khas koperasi yaitu partisipasi aktif anggota, demokrasi ekonomi, dan tujuan sosial ekonomi. Berikut adalah
penjelasan komprehensif mengenai konsep dan pola manajemen koperasi. Ada prinsip-prinsip dasar manajemen koperasi. Manajemen koperasi dijalankan berdasarkan tujuan prinsip utama yang dikenal sebagai prinsip Rochdale. Prinsip-prinsip ini memastikan koperasi dikelola secara demokratis, adil, dan inklusif dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. 2. Ada fungsi dan proses manajemen koperasi. Perencanaan atau planning, menyusun tujuan strategis dan operasional koperasi, serta merancang penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, membentuk struktur organisasi yang jelas, membagi tugas dan mengatur kewenangan serta tanggung jawab. Ada juga pelaksanaan atau actuating, menggerakkan anggota dan pengurus untuk bekerja efektif dan efisien, termasuk motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya pengawasan atau controlling, mengevaluasi kinerja koperasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, aspek penting dalam pola manajemen koperasi. Yang pertama itu ada kelembagaan, meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, sistem pengajian, serta peraturan internal yang mengatur operasional koperasi. 2. Ada pemberdayaan dan partisipasi. Anggota didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses operasional, terutama keuangan, dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Dan keempat, keadilan dan solidaritas. Manfaat dan keuntungan didistribusikan secara adil sesuai partisipasi anggota, dan solidaritas antar anggota dijaga sebagai kekuatan utama koperasi. Dan terakhir, efisiensi dan inovasi pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien dan koperasi didorong untuk terus berinovasi dalam pelayanan dan produk. Ada struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi umumnya terdiri dari anggota, pemilih sekaligus penggunaan layanan koperasi, rapat anggota, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, pengurus, bertanggung jawab atas pengelolaan harian koperasi, pengawas, melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi, manajemen eksekutif, melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Ada juga tujuan pola manajemen koperasi, mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial, dan menjamin keberlanjutan koperasi melalui inovasi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya, materi keempat, tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Tujuan koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya serta masyarakat di sekitar. Tujuan koperasi secara lebih rinci meliputi meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum, mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat sekitar operasi, mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, menjadikan fondasi perekonomian nasional yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, membantu pemerintah dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi koperasi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terakhir itu, permodalan dalam koperasi. Permodalan koperasi berasal dari dua sumber utama, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Seperti pinjaman pokok
Uang yang wajib dibayar oleh setiap anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Simpanan wajib, uang yang harus dibayarkan secara berkala oleh anggota sesuai ketentuan koperasi. Dana cadangan, dana yang disisihkan dari hasil usaha atau SHU koperasi digunakan untuk pengembangan koperasi dan menanggulangi kerugian. Hibah, dana atau barang yang diberikan kepada pihak lain, pemerintah, lembaga, individu, yang bersifat tidak mengikat atau tidak dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. Ada modal pinjaman. Pinjaman dari anggota dapat berupa simpanan sukarela atau simpanan khusus dari anggota. Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain diperoleh melalui kerjasama dengan koperasi lain atau badan usaha lain yang saling menguntungkan. Pinjaman dan bank dan lembaga keuangan. Koperasi dapat mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain dengan persyaratan tertentu. Obligasi, surat berharga yang ditertibkan koperasi sebagai hutang jangka panjang yang harus dilunasi sebagai perjanjian. Materi terakhir yaitu organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi adalah unsur-unsur struktural yang wajib ada dalam sebuah koperasi agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Semua keputusan strategis dan kebijakan penting diambil melalui forum ini. Tugas dan wewenangnya menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus serta pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta mengesahkan laporan keuangan, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU, mengambil keputusan terkait penggabungan, perleburan, pembagian, atau pembubaran koperasi. Sedangkan pengurus sendiri adalah bagian eksekutif koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi sehari-hari. Tugas dan wewenangnya yaitu mengelola koperasi dan seluruh usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan serta belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta bertanggung jawab pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembubaran keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Struktur umumnya sendiri biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Susunan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala koperasi. Dan yang terakhir itu pengawas. Pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengawas juga dipilih oleh anggota dalam rapat anggota. Tugas wewenangnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan yang terakhir, bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Dan materi yang dapat saya ulas kembali, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.